tempat nongkrong anak 90-an sekarang berubah jadi surga Gen Z dan juga milenial. Ini kisah gimana Blok M jadi denyut nadi anak muda ibu kota. Halo Son, jadi ke Blok M kan? Ini mau tewas, Sherlock dong. Sekarang kita lagi ada di Blok M, salah satu lokasi legendaris buat nongkrong dari era anak 90-an sampai dengan Gen Z saat ini. Kita mau lihat sejarahnya dan cari tahu juga kenapa sih Blok M gak pernah sepi? Kok bisa jadi pusat kultur anak muda di Jakarta? Yuk kita langsung cari tahu sejarah lokasinya. Dulu nih sekitar tahun 50-60an tempat nongkrong anak muda itu adanya di Cikini. Tapi mulai tahun 80-an tren mulai geser. Blok M menjadi tempat hits baru dan dari situ makin banyak yang pindah nongkrong ke sini. Kalau sekarang sih gampang banget loh buat ke Blok M. Udah ada MRT, tinggal naik terus turun di stasiun Blok M udah sampai. Tapi kalau dulu kalian harus naik Kopaja atau Metro Mini, bahkan juga harus sampai rela desek-desekan. Kita mulai explore dari Malawi Plaza ya. Ini pusat perbelanjaan yang udah ada dari tahun 83 dan jadi salah satu sentra perhiasan di Jakarta loh. Lurus sedikit ke dalam, kita udah masuk di area Pasaraya Blok M. Dulu nih namanya Pasaraya Sarina Jaya, terus berubah jadi Pasaraya Blok M. Tempat ini dulu salah satu ikon belanja dan spot hangout paling hits di masanya, apalagi buat anak 90-an. Coba anak 90-an yang nonton, share kenangan kalian di Pasaraya Blok M dong. Nah, lanjut dikit lagi kita sampai di Blok M Square, yang dulu dikenal sebagai Aldiron Plaza. Tempat ini juga penuh cerita loh. Mungkin aja dulu orang tua kalian pernah ngedate di sini, hunting kaset, nyari baju baru, atau sekedar jalan-jalan sore. Tapi yang paling ikonik itu ada di lantai paling atas. Dulu banget di sini ada tempat hits namanya Happy Day Roller Disco dan Lipstick Disco Skate. Anak muda tahun 80-an pada suka mejeng sambil main sepatu roda, muter-muter sambil dengerin lagu disco yang ngebeat abis. Yang makin bikin rame, Radio Prambors juga sering nongol loh di sini. Mereka suka isi acara jadi DJ, terus ngadain kontes roller skate dance. Hadiahnya, voucher sama kaset rilisan Prambors yang waktu itu sih udah kayak harta karun buat anak muda. Gengsi banget kalau bisa menang. Selain arena disco, Aldiron alias Blok M Square juga dikenal sebagai surganya toko kaset legendaris. Disinilah tempat anak-anak band, kolektor musik, dan pecinta lagu dari seluruh Jakarta berkumpul. Dari rilisan lokal sampai band luar negeri, semua bisa kalian temuin di sini. Gak heran kalau skena musik ibu kota juga banyak terinspirasi dari tempat ini. Dan gak cuma musik, film-film era 80-an dan 90-an juga sering banget nyelipin Blok M sebagai latar ceritanya. Kayak di film Lupus, Catatan Si Boy, Blok M, sampai dengan film Olga Sepatu Roda, semuanya nunjukin gimana pentingnya Blok M sebagai pusat gaya hidup anak muda Jakarta pada waktu itu. Blok M itu bisa dibilang trendsetter pop culture anak muda di era 80-90-an. Gaya anak mudanya juga gak main-main. Disinilah tren fashion jalanan zaman itu lahir dan berkembang. Lo bakal sering lihat yang pakai baggy jeans, jaket kulit, scarf warna-warni, sampai mini dress ala-ala MTV era 90-an. Gak cuma jadi tempat belanja, tapi juga jadi tempat favorit buat ngeceng atau sekedar mejeng bareng teman-teman. Dan ternyata vibes itu masih kerasa sampai sekarang loh. Blok M hari ini emang udah banyak berubah, lebih modern dan lebih beragam. Tapi satu hal yang gak berubah, Blok M masih jadi pusat gaya hidup dan hiburan anak muda. Kalau sekarang sih Blok M udah kayak playground anak Gen Z. Cafe bertebaran di mana-mana, resto lucu juga banyak banget. Pokoknya kalau lagi bingung mau hangout di mana, Blok M itu selalu jadi jawaban. Dan dari sekian banyak spot, salah satu yang paling hits dan bikin Blok M bangkit lagi adalah M Block Space. Kalian pasti penasaran kan, sebenarnya M Block Space tuh apa sih dan gimana awal mulanya? Jadi, dulu kawasan ini adalah komplek bangunan Perum Peruri, tempat percetakan uang Republik Indonesia. Perum Peruri berdiri tahun 1971 dari gabungan dua perusahaan cetak uang koin dan kertas. Tapi sayangnya komplek ini mulai terbengkalai sejak tahun 90-an dan kosong sampai tahun 2005. Fun fact-nya, founder dari M Block Space ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya musisi legendaris Glenn Fredly dan founder dari filosofi kopi Handoko Hendroyono. Para founder ini ngelihat potensi besar buat nyelamatin dan ngubah komplek Peruri menjadi creative space yang keren banget buat anak muda. Karena bangunan ini juga termasuk cagar budaya, jadi pengembangannya harus adaptif yang artinya gak merusak bangunan aslinya, tapi fungsinya diubah jadi tempat yang lebih kekinian.
Sekarang tempat ini jadi pusat ekonomi kreatif dengan banyak tenan lokal, live musik, kafe, bar, sampai museum perori yang tetap terjaga sejarahnya. Pokoknya M Block jadi contoh kece gimana bangunan tua yang hampir terlupakan bisa berubah jadi pusat kreatif dan hangout hits anak muda di Jakarta. Nah, nggak cuma M Block Space aja nih yang bikin Blok M makin hidup. Di September 2022 juga resmi dibuka nih Taman Literasi Mata Tiahahu. Taman ini sebelumnya udah direvitalisasi sejak tahun 2021 dan hasilnya tempat asri, nyaman, super cozy buat nongkrong sambil ngadem. Jadi dari semua spot hits di Blok M ini, pusat kreativitas, lifestyle, musik, kuliner, dan tempat nongkrong semua jadi satu. Makanya gak heran kalau Blok M sendiri masih jadi magnet buat generasi muda dari anak 90-an sampai Gen Z. Pokoknya Blok M bukan cuma sekedar lokasi, tapi jantungnya kultur kreatif anak muda Jakarta yang terus berkembang sampai sekarang.